Yo, nah, begini sebutin, maksudnya kambingnya lah, lagi ngelain burung gimana? Kalau nya babinya tuh sebutin lah, kalau yang dua kambingnya lah. Jika ingin tahu keburukanku, maka tanyalah pada orang yang membenciku. Jika ingin tahu kebaikanku, maka tanyalah pada orang yang menyayangiku. Karena pada akhirnya, siapa diriku akan berbeda di setiap pendapat orang. Namun semua itu tiadalah penting bagiku. Karena yang terpenting adalah bagaimana diriku di hadapan Tuhanku. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk satu orang. Sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk satu kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Boleh satu keluarga, misal satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Ya, jadi nggak usah kemudian diseling, ini tahun ini sebulan, tahun ini sebulan, tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau satu itu tidak ada yang lain, yang ada cuma 2,5 juta, pengen beli kambing satu, boleh. Saya berkurban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, tolong terima kurban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa kurban. Nabi Muhammad SAW, untuk umatku ya Allah, yang mungkin selama hidup dia nggak pernah kurban. Nabi mewakilinya. Itu luar biasa. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب. 5 ulama Indonesia yang kealimannya diakui dunia. Bahkan karya-karyanya menjadi rujukan ulama, Jazirah Arab dan Asia. 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir di Serang, Banten pada tahun 1813 dan wafat di Mekah pada tahun 1897. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Al-Munir lil Muallim. 2. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, lahir di Kota Tua, Sumatera Barat pada tahun 1860 dan wafat di Mekah pada tahun 1916. Dan dia dipercaya menjadi imam besar Masjidil Haram pertama dari Indonesia. 3. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1915 dan wafat di Mekah pada tahun 1990.
Di antara karyanya adalah Fawaidul Janniyah yang menjadi mata kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. 4. Syekh Arsyad Al-Banjari. Lahir di Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 dan wafat pada tahun 1812. 5. Syekh Sulaiman Ar-Rasul Minangkabawi. Lahir di Candung, Sumatera Barat pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1970. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu berdusta, berghibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Kalau bulan puasa katanya setan itu diikat, dibelenggu gitu. Kok saya ada di sini? Nggak, pasti pada ngomong gitu, tuh ada di sini. Enggak. Maksudnya kenapa ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, ada saja hal-hal yang membuat kita tuh jadi malas untuk beribadah. Bukan kita, Anda kali ya. Iya, maksud saya dan saya, Pak Ustaz. Baik. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka, dibuka semua. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, kunci rapi. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Nah, orang kemudian menyimpulkan surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok bisa Ramadan setannya diikat tapi masih ada orang berperilaku seperti tergoda oleh setan? Maka bagaimana memahami hadis ini? Kata para ulama, hadis ini adalah ungkapan isyarat majazi, kiasan. Kiasan. Apa maksudnya? Pertama, pintu surga dibuka karena saat Ramadan banyak orang kemudian meningkatkan amal soleh. Yang biasanya fardu, sunnah, yang biasa baca Al-Quran, sekarang Al-Quran, pahala banyak. Bahkan kalau Anda buka di kitab Usyam Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya, itu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat hari biasa. Maka meningkat, karena tabungan pahalanya meningkat, peluang ke surganya banyak, maka terbukalah pintu-pintu surga. Kemudian neraka tertutup, kenapa? Karena banyak orang taubat saat Ramadan. Ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya tobat, ya Allah saya tobat. Maksiat ditinggalkan, karena seakan-akan ketika maksiat ditinggalkan, neraka tertutup. Nah, kalau sudah orang nggak mau maksiat dan banyak beribadah, setan nggak punya peluang. Mau goda susah. Karena itu setan seakan terikat. Nah, tapi kalau orang tidak mau meningkatkan amal soleh dan tetap berbuat maksiat, maka mudah bagi setan menggodanya. Jadi setan terikat itu bukan dalam pengertian setannya diikat hakiki kata para ulama hadis, tapi karena orang banyak berbuat amal soleh dan tobat dari maksiat, maka setan tidak punya peluang menggodanya seakan terikat. Kalau tidak mengerjakan amal soleh, sholat tidak mau, puasa tidak mau, makan masih dilakukan, ini berpeluang setan tetap bisa menggodanya. Maka itulah setan yang tetap datang di bulan Ramadan. 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Nih Bu, kalau saya liatin pahala puasa nih kayak orang niup balon. Biar gampang Ibu bayanginnya. Dari pagi tuh Bu sampai ke maghrib, kamu tuh kayak lagi niup balon pahala puasa. Tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Sampai datang maghrib, tuh udah jadi gede. Tinggal ikat. Alhamdulillah. Kan begitu? Tapi hati-hati. Begitu kena jarum, apa yang terjadi? Pecah, meletus, balon hijau. Itu gara-gara satu jarum bisa habis, nggak bersisa. Bukan jadi kecil, bukan jadi pahalanya berkurang, enggak, habis sama sekali. Ini kata Nabi Muhammad, khamsun yuftirnas shaim. 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Apa aja itu? Ghibah, ngomongin orang. Namimah, ngadu domba. Kadzib, bohong. Al-yaminul fajirah, sumpah palsu. Dan yang kelima, an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat.
Dan ini nih kelima-limanya nih mungkin terjadi ketika kamu bertemu dengan orang lain. Tapi kalau kamu sendirian, nggak buka HP, nggak lihat media sosial, nggak baca-baca lambe turah, nggak baca-baca ghibah taimen ya Bu ya, kamu nggak punya kemungkinan untuk melihat-lihat hal-hal yang seperti itu. Itu yang diharapkan terjadi ketika datang bulan suci Ramadan. Sayangi Ramadanmu, sayangi Ramadanmu. Ya, ini ada pertanyaan perbedaan antara mubtada khobar dengan mudhof ilaih. Kalau mubtada khobar itu dari sisi artinya itu memiliki arti yang sendiri-sendiri. Jadi khobar menjelaskan mubtada seperti Muhammadun ustadun, Muhammad adalah ustadz. Sedangkan mudhof ilaih dari sisi artinya adalah satu, seperti bawahnya kolamu Muhammadin, pulpennya Muhammad. Dari sisi lafadznya, kalau mubtada khobar itu mubtada ma'rifat, khobarnya nakiroh. Seperti bawahnya Muhammadun ustadun tadi, Muhammad ma'rifat, ustadun nakiroh. Sedangkan kalau mudhof ilaih itu dari sisi lafadznya mudhof nakiroh, mudhof ilaihnya itu ma'rifat. Seperti bawahnya kitabul ustadi, kitabnya ustad, kitab nakiroh, al ustadi ma'rifat. Paham kan? Sip. Ketika Allah mengambil sesuatu yang paling kita cintai di dalam hidup kita, maka yakinilah Allah akan memberikan sesuatu yang sangat menggembirakan kita, yang di luar dari dugaan kita, asal kita ridho menerimanya. Rumah siapakah Nabi Muhammad pilih untuk berdakwah secara rahasia? Jawabannya B. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi manakah yang boleh berbicara sewaktu masih bayi? Jawabannya A. Nabi Isa. Ibadah yang pertama dihisab di akhirat adalah jawabannya C. Salat. Apakah maksud surah Al-Fatihah? Jawabannya B. Pembukaan. Apakah maksud surah Al-Baqarah? Jawabannya C. Lembu betina. Cara baca kitab cepat rumus kedua. Jika ada dalam kalimat ada dua kata isim, yang pertama nakiroh, yang kedua ma'rifat, maka yang nakiroh itu menjadi mudhof, sedangkan yang ma'rifat menjadi mudhof ilaih. Yang mudhof ilaih harus dibaca jar, sedangkan yang mudhofnya boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, atau dibaca jar tergantung amil sebelumnya. Contoh, hadza Abdullahi. Ini di sini Abdullah nakiro, Allahi ma'rifat. Maka ini sunan mudhof ilaih. Abdun dibaca rofa karena dia menjadi khobar dari hadza, hadzanya menjadi mubtada, maka abdunnya dibaca rofa sebagai khobar. Sedangkan Allahinya menjadi mudhof ilaih dibaca jar. Nah, di sini ada dua contoh, ada inna huruf nasab dan ma'a huruf jar. Bacaannya dibaca apa ya? Coba dikerjakan, komen di bawah. Ada 6 ciri perempuan yang tidak dilayak dijadikan istri atau dinikahi. Pertama adalah annanah, perempuan yang banyak mengeluh, berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur dan selalu tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Yang kedua itu adalah mannanah, perempuan yang seringkali mengungkit kesalahan suami, mengungkit hal-hal yang tidak dia rasa itu menyenangkan dirinya, jadi seringkali mengungkit. Dan yang ketiga adalah hannanah, perempuan yang sering membayangkan pasangan orang lain atau tidak setia lah secara hati, pandangan itu seringkali membandingkan suaminya dengan laki-laki lain.
Yang keempat adalah cirinya perempuan itu disebut dengan haddaqah. Haddaqah ini adalah perempuan yang seringkali menuntut berlebihan kepada suaminya karena dia tidak pernah bersyukur dan selalu ingin hal-hal baru yang menurut dia itu harus dicapai, sehingga walaupun dia tahu suaminya itu tidak mampu untuk membelikannya atau memenuhinya, tapi selalu menuntut dengan tuntutan yang memberatkan pasangannya. Kemudian yang kelima adalah barokah. Barokah ini adalah perempuan yang sering bersolek, bertabaruj, mencari perhatian orang lain apalagi di luar rumah selain suaminya. Dan yang keenam itu adalah syaddaqah. Syaddaqah ini adalah perempuan yang cerewet, yang tidak bisa menjaga ucapannya, yang ucapannya itu selalu keluar kata-kata buruk dan menjadi doa buruk buat pasangan ataupun anak-anaknya. Maka ini adalah 6 ciri perempuan yang harus dihindari. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan juga bisa menghindari 6 hal tersebut, karena Syekh Maimun Zubair mengatakan kalau kita pengen punya anak yang solih-soliha, salah satu tiang atau paku induknya itu berpusat di seorang ibu. Jadi kalau pengen punya anak soleh, carilah ibu yang soliha dan carilah perempuan yang tidak begitu cinta terhadap dunia. Karena kalau kita menikah dengan perempuan yang sangat cinta terhadap dunia, maka anak-anak kita juga akan cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Kak Ustadz Abdul Somad ditanya siapa pembuat sholat sunat tarawih sehingga dilakukan setiap Ramadan. Siapa yang membuat tarawih? Umar bin Khattab. Siapa imam yang diangkat? Ubay bin Ka'ab. Nabi tarawih 3 malam. Satu malam Nabi datang tarawih, jamaah ramai. Malam kedua, jamaah ramai. Malam ketiga, jamaah ramai. Nabi tak datang. Besok pagi jamaah bertanya, Nabi, malam tadi kami ramai, kenapa Nabi tak datang? Kata Nabi, khasyitu an tufradu alaikum. Aku takut kalau dibuat tiap malam tarawih kau jadi wajib. Tapi jangan gara-gara kau esok tak sembahyang tarawih. Tanya, kenapa kalian tak tarawih? Nabi cuma 3 malam. Pada masa Umar bin Khattab, diangkatlah imamnya namanya Ubay bin Ka'ab, dibuat satu malam 23 rakaat, dan yang menjadi imam orang paling bagus hafalannya, paling hebat suaranya, Ubay bin Ka'ab. Witir 3, 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, 36 rakaat, tambah witir 3, 39 rakaat. Dalam kitab Sunan Tirmidzi 41 rakaat. Di Son'a 100 rakaat. Di Maroko saya mengalami sendiri, menengok dengan mata kepala di Maroko, malam 27 Ramadan tidak hitung rakaat, dari Isya sampai subuh tarawih non-stop. Tapi imam ganti-ganti. Kalau dia meninggal. Kenapa disebut dengan tarawih? Tarawih artinya istirahat. 1 kali istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihatani, 3 kali istirahat tarawih. Tarwihah, 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 tarawih. Kenapa duduk istirahat? Duduk istirahat karena ayatnya panjang. Setelah ayat panjang kaki kesemutan, duduk istirahat. واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا
Rahmatin kama ajazani Ustazi Syekh Haji Abdul Dahlan qabiltu barakallahu fiik. Dan jadi kalau sampai ini sebenarnya lain nang pecah dulu ngapain ada jenjang ini alasan. Tapi ya nanti ijazahnya Abu Musa Al-Asy'ari sahabat Rasulullah mengulangi sahabat terus lanjut sampai kepada si Yasin. Si Yasin Al-Fadani, guru Abdul Dahlan, guru Bahrul Jami. Fadl Tujada Nah, nukar lagi. Amon kasakumpol, nukar di di toko Azhara. Itu kita beribadah menukar situ hasil 100% bahayanya tuh di honor ribuannya tuh 100% untuk langgar aroba lawan janda syarifah. Nah, janda syarifah, janda syarifah. Nah, jadi